Dalam video ini, Anda akan menemukan kisah hidup Yesus Sang Mesias dalam bentuk gambar. Kisah hidupnya membuat kagum jutaan orang di seluruh dunia. Siapakah dia? Kisah Yesus Sang Mesias. Israel, daerah sekitar Sungai Yordan. Mengapa ada banyak orang berkumpul di tepi sungai itu? Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat. Sucikanlah dirimu dari dosa. Sebab kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Kalau begitu, kita semua pasti akan ditebang. Sebab siapakah yang betul-betul bersih dari dosa? Betul sekali. Itulah sebabnya setelah aku akan datang seseorang yang akan mengubah hatimu. Dialah yang akan menyelamatkan kamu. Karena itu, akuilah dosa-dosamu dan berilah dirimu dibaptis. Sekarang kamu sudah bersih dari dosa. Karena itu, hasilkanlah buah-buah yang sebanding dengan pertobatanmu. Orang yang berseru-seru dan membaptis orang itu bernama Yohanes. Orang menjulukinya Yohanes Pembaptis. Aku membaptis kamu dengan air. Akan tetapi, seseorang yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Untuk membukakan tali sandalnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Tiba-tiba, akulah yang seharusnya dibaptis olehmu. Baptislah aku, karena dengan demikian seluruh kehendak Allah digenapi. Ya Bapa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Yohanes Pembaptis mempersiapkan umat Israel untuk menyambut kedatangan Sang Mesias. Pada zaman itu, Kekaisaran Romawi memerintah sebagian besar wilayah dunia. Israel hanyalah sebagian kecil dari wilayah kekaisaran yang besar itu. Di bawah penjajahan Romawi, bangsa Yahudi sangat menanti-nantikan Mesias. Dalam kitab-kitab kuno mereka, kedatangan Sang Mesias telah dinubuatkan oleh para nabi, sebab dialah yang akan melaksanakan hukum Allah dengan adil. Di Sungai Yordan, Yohanes telah bersaksi tentang Yesus. Lihatlah, anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Setelah Yesus dibaptis, Roh Allah membawanya ke padang belantara. Di sana ia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Ia berdoa dan mempersiapkan diri bagi tugas yang diberikan kepadanya. Ia akan berperang melawan iblis, musuh Allah dan umat manusia. Musuh yang tidak kelihatan ini telah menguasai dunia dengan kebencian, sakit penyakit, dan maut. Tugas Yesus adalah melaksanakan kehendak Bapanya, yaitu membebaskan dunia ini dari kuasa dosa dan maut. Ya Bapa, aku mau menjalankan kehendak-Mu. Di padang belantara itulah iblis memulai serangannya. Ia mau membujuk Yesus agar tidak menaati kehendak Bapanya. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ada tertulis, bukan oleh roti saja manusia hidup, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian, iblis membawa Yesus ke atap bait Allah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bukankah ada tertulis mengenai engkau, bahwa Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagamu? Tetapi Yesus menjawab, sekali lagi ada tertulis,
Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Sekali lagi iblis mencobai Yesus. Sujudlah menyembahku, maka aku akan memberikan seluruh kuasa atas kerajaan-kerajaan dunia. Enyahlah iblis, ada tertulis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya saja kamu beribadah. Maka iblis pun meninggalkannya dan menunggu kesempatan yang lain. Setelah itu, malaikat-malaikat datang untuk melayani Yesus. Yesus kembali ke Galilea dengan penuh kuasa Roh Allah. Dalam perjalanannya, orang banyak mengikuti dia, karena mereka ingin mengetahui apakah Yesus benar-benar Mesias yang telah dinubuatkan para nabi. Suatu ketika, di sebuah desa bernama Kana, ada pesta pernikahan. Yesus juga ada di sana, bersama ibu dan beberapa temannya. Dalam adat orang Yahudi, pesta pernikahan dirayakan dengan sangat meriah. Pada hari itu, kedua mempelai akan mengenakan pakaian yang indah, dan sepanjang hari akan ada musik serta nyanyian. Tetapi kali ini, celaka! Anggur kita habis! Lakukanlah apa yang dikatakan Yesus kepadamu. Isilah gentong-gentong batu itu dengan air. Mereka pun mengikuti perintahnya. Ambillah sedikit dan berikanlah kepada pemimpin pesta. Luar biasa, ini minuman anggur yang sangat baik. Hebat, engkau menyajikan anggur yang baik sejak awal pesta sampai sekarang. Demikianlah Yesus melakukan perbuatan ajaibnya yang pertama dan menyatakan kemuliaannya. Dari Kana, Yesus pergi ke Kapernaum. Kapernaum adalah perkampungan nelayan di tepi Danau Galilea. Disinilah Yesus mulai menyatakan kerajaan Allah dan memanggil murid-muridnya yang pertama. Simon, berlayarlah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Guru, kami telah bekerja keras sepanjang malam, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruh, aku akan melakukannya. Tak lama kemudian, apa? Mana mungkin? Ikan ini banyak sekali. Yakobus, Yohanes, kemarilah. Lihatlah ikan yang sangat banyak ini. Yakobus dan Yohanes pun datang untuk membantu Simon mengangkat ikan-ikan itu hingga perahu mereka hampir tenggelam. Pergilah dariku, Tuan, sebab aku ini orang yang berdosa. Jangan takut, Simon. Mulai sekarang, kamu akan menjala manusia. Kalian juga. Mari, ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu penjala manusia. Yesus berjalan mengelilingi Galilea bersama para muridnya. Ia memberitakan kedatangan kerajaan Allah, menyembuhkan orang-orang sakit, dan membebaskan orang-orang yang dirasuki roh-roh jahat. Ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Ada yang berasal dari daerah lain, bahkan dari Yerusalem, ibu kota Israel. Diberkatilah orang yang miskin dalam roh, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dikenyangkan. Diberkatilah mereka yang berduka cita, sebab mereka akan dihibur. Diberkatilah mereka yang berbelas kasihan, sebab mereka akan memperoleh belas kasihan. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan oleh mereka. Kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Ketika kamu memberi sedekah, janganlah melakukannya supaya dilihat orang lain. Setiap orang yang memandangi seorang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berzina dengan perempuan itu dalam hatinya. Mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik,
seluruh tubuhmu akan dipenuhi terang. Akan tetapi, jika matamu jahat, seluruh tubuhmu akan dipenuhi kegelapan. Tidak ada orang yang dapat melayani dua tuan sekaligus. Sama halnya, kamu pun tidak dapat melayani Allah sekaligus melayani Mamon. Janganlah khawatir tentang hidupmu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua orang yang mendengar perkataan-perkataanku ini dan melakukannya akan menjadi seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Akan tetapi, yang tidak melakukannya akan menjadi seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Suatu hari, di Kapernaum, orang banyak berkerumun di rumah yang ditinggali Yesus. Astaga, kita tidak akan bisa masuk. Kalau begitu, lewat atap saja. Angkat tandu ini sekalian dengan semuanya. Hei, apa-apaan ini? Biarkanlah mereka. Orang-orang ini melakukannya dengan iman. Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Apa? Ia menghujat Allah. Tidak seorang pun dapat mengampuni dosa, kecuali Allah sendiri. Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosa-dosamu sudah diampuni, atau bangun dan berjalanlah? Tapi supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, biarlah kukatakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah. Apa yang terjadi? Yesus menyembuhkannya. Haleluya! Meski Yesus melakukan banyak perbuatan ajaib di tengah-tengah bangsa Israel, tidak semua orang menyukai pelayanannya. Orang-orang itu adalah para pemuka agama Yahudi. Mereka menganggap Yesus telah melanggar hukum Sabat dengan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, di sebuah sinagoge, lihat, di sini ada seorang yang lumpuh tangannya. Menurut agama kita, apakah dibenarkan untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat? Mereka berusaha menjebak Yesus supaya dapat menuduhnya di depan banyak orang. Tetapi Yesus menjawab mereka, berbuat baik pada hari Sabat tentu dibenarkan. Kemarilah, ulurkan tanganmu. Terpujilah Tuhan, tanganku sembuh. Para pemuka agama itu menjadi sangat geram. Mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Orang itu telah menyesatkan bangsa kita. Betul, kita harus melaporkan ini ke Yerusalem. Pada suatu hari, Yesus mengajak murid-muridnya berlayar ke seberang danau Galilea. Tetapi, tiba-tiba, danau yang tenang berubah menjadi ganas. Angin dan gelombang mengamuk, dan rasa takut mulai menguasai para murid. Tuhan, tolonglah kami. Kita akan binasa. Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang beriman? Maka bangunlah Yesus, lalu menghardik danau itu. Diam, tenanglah. Dan danau itu pun menjadi sangat tenang. Akan tetapi, baru saja mereka menambatkan perahu di seberang danau, ternyata suara itu berasal dari seorang yang telah lama kerasukan roh jahat di pekuburan. Orang itu telah lama tinggal sendirian di pekuburan ini karena tidak ada yang dapat menundukkannya. Sebab rantai di kakinya pun dapat diputuskannya. Mengapa? Mengapa kau kemari? Mengapa engkau datang kemari ya Yesus? Keluar dari orang ini, roh najis. Apa urusanmu denganku? Anak Allah yang maha tinggi, kumohon, jangan siksa aku. Siapa namamu? Namaku Legion, karena kami banyak. Kumohon, jangan usir kami dari sini. Tapi, izinkanlah kami masuk kepada babi-babi di dekat sini. Pergilah. Maka, roh-roh jahat itu pun masuk ke dalam sekawanan besar babi. Babi-babi itu berlari ke tepi, lalu terjun ke danau dan mati tenggelam. Aku bebas. Tuan, pergilah dari sini. Guru, izinkanlah aku mengikutimu. Tidak,
Pulanglah kepada keluargamu, ceritakan kepada mereka betapa besar karya yang telah Tuhan perbuat bagimu. Aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jika ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Karena apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Pada suatu hari, Yesus pergi ke sebuah bukit dan sepanjang malam berdoa di sana. Keesokan paginya, ia memilih 12 orang muridnya. Ia memberi mereka kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, menyucikan orang yang sakit kusta, dan mengusir roh-roh jahat. Mereka diutusnya berdua-berdua. Simon dan Andreas, saudaranya. Yakobus dan Yohanes, yang juga bersaudara. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius, yang dulu adalah seorang pemungut pajak. Tadius dan Yakobus yang lain. Serta Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot. Pergilah kepada umat Israel. Beritakanlah kepada mereka bahwa kerajaan surga sudah dekat. Orang yang menyambutmu, menyambut aku. Dan orang yang menyambut aku, menyambut dia yang mengutus aku. Ke-12 murid itu pun pergi memberitakan kabar tentang kerajaan surga ke kota-kota di Israel. Dalam perjalanan, mereka mengusir banyak setan dan menyembuhkan orang sakit. Saat mereka kembali, Yesus mengajak para muridnya ke tempat yang sunyi, tetapi orang banyak justru datang dan mencari dia. Lihatlah, hasil panen memang banyak, tetapi pekerjanya hanya sedikit. Karena itu, mintalah kepada sang pemilik hasil panen untuk mengutus pekerja-pekerja mengumpulkan hasil panennya. Yesus menyambut orang banyak itu, mengajar mereka tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan mereka. Menjelang malam, Filipus, di manakah kita dapat membeli roti untuk orang-orang ini? Guru, kita hanya memiliki 200 dinar. Tidak mungkin cukup untuk membeli makanan bagi mereka semua. Guru, anak ini memiliki 5 roti dan 2 ikan. Bawalah kemari. Suruhlah orang banyak ini duduk berkelompok. Kemudian, Yesus mengangkat makanan itu dan mengucap syukur kepada Allah. Lalu, ia memecah-mecahkan roti itu dan membagi-bagikannya. Semua orang itu pun makan sampai kenyang. Jumlah mereka kira-kira ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Menakjubkan. Diakah Sang Mesias? Kita harus menjadikan dia raja. Yohanes, lihat. Sisanya ada 12 keranjang penuh. Kemudian, aku akan menyuruh orang banyak ini pulang. Kalian juga, berlayarlah ke seberang lebih dulu karena aku ingin berdoa sendirian di sini. Kira-kira pukul 3 pagi. Ah, itu hantu. Jangan takut. Ini aku. Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang berjalan di atas air. Datanglah. Tuhan, selamatkan aku. Hai kamu yang kurang iman, mengapa kamu ragu-ragu? Orang banyak yang pernah diberi makan oleh Yesus ingin menjadikan Yesus sebagai raja karena mereka berharap Yesus akan mengusir penjajah Romawi dari tanah Israel. Sementara itu, musuh-musuh Yesus semakin banyak. Mereka menuduh Yesus sebagai penghujat Allah dan penyesat.
Mereka berusaha menghasut orang banyak untuk menyingkirkan dia. Guru, kapan engkau tiba di sini? Kamu semua mencariku karena kamu telah makan roti dan kenyang. Janganlah bekerja untuk makanan yang akan binasa, tapi bekerjalah untuk makanan yang dapat bertahan sampai hidup yang kekal. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika orang memakan roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang akan kuberikan demi kehidupan itu adalah tubuhku. Bagaimana mungkin dia memberikan tubuhnya untuk kita makan? Omong kosong apa ini? Ayo pergi. Orang ini menyesatkan semua orang. Apakah kalian juga ingin pergi? Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkaulah yang memiliki perkataan kehidupan kekal. Setelah itu, Yesus meninggalkan Galilea. Ia tidak ke Yudea, karena orang-orang Yahudi di sana bermaksud untuk membunuhnya. Bersama Yesus ada sekelompok pengikutnya. Mereka turut menyertai Yesus ke tempat-tempat lain di Israel. Kemudian, Yesus dan para pengikutnya menuju Yerusalem. Di tengah perjalanan, kata orang, "Siapakah aku ini?" Yeremia, Elia. Akan tetapi menurutmu, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Diberkatilah engkau, Simon, sebab Bapa-Ku yang di surgalah yang menyatakan itu kepadamu. Namun jangan beritahukan itu kepada siapa-siapa, karena Anak Manusia harus pergi ke Yerusalem, menderita, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Di luar kota-kota Israel, pemerintah Romawi sering menghukum mati para penjahat dan pemberontak. Dari seluruh hukuman mati, penyaliban adalah hukuman mati yang paling kejam dan memalukan. Jika seseorang ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya demi aku akan mendapatkannya. Ingatlah, Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Dan hukumnya yang paling utama adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di Israel, penderita penyakit kusta dianggap najis. Mereka dikucilkan dan tidak boleh bersentuhan dengan orang yang sehat. Jika bertemu dengan orang, mereka harus berseru, "Najis! Najis!" Yesus bertemu dengan mereka dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Mereka berdiri jauh-jauh, tetapi mereka mengenali Dia. "Yesus, Guru, kasihanilah kami." "Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam-imam." Kepada para imam untuk diperiksa, apakah kami akan sembuh? Tunggu dulu, kulitmu. Kita sembuh. Kita bisa pulang. Ayo menghadap para imam. Terpujilah Tuhan. Terima kasih, Guru. Akan tetapi, dari mereka semua, hanya satu yang kembali. Meski ia bukan orang Israel. Bukankah ada 10 orang yang disembuhkan? Di mana yang lain? Bangun dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Para pemimpin agama di Yerusalem mengirim mata-mata untuk mendengar pengajaran Yesus. Mereka berusaha keras untuk mencari-cari kesalahannya supaya dapat menuduh dia. Inilah yang mereka lihat dan dengar tentang dia. Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa.
Dia berteman dengan pelacur serta makan dan minum bersama para pemungut cukai. Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus menyentuh dan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sembuhlah. Dan Ia sangat mengasihi anak-anak. Jangan halang-halangi anak-anak kecil ini datang kepadaku, sebab kerajaan surga adalah milik orang-orang yang seperti mereka. Yesus mendapat kabar bahwa Lazarus, sahabatnya, sedang sakit parah. Lazarus tinggal di Betania, sebuah desa dekat Yerusalem. Yesus tidak segera pergi ke sana, tetapi berangkat 2 hari kemudian, sebab Ia berkata bahwa penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Ketika Yesus sampai di Betania, saudari Lazarus berlari menemuinya. "Tuhan, Tuhan, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." "Marta, saudaramu akan bangkit." "Aku tahu, Tuhan. Aku tahu ia akan bangkit pada hari kebangkitan pada akhir zaman." "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapapun yang percaya kepadaku akan hidup, walaupun ia sudah mati." "Apakah kamu percaya akan hal ini?" "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang datang ke dunia." "Di mana kamu menguburkan Lazarus?" "Tuhan, mari ikut dan lihatlah." "Lihatlah, ia sangat mengasihi Lazarus. Namun, mengapa ia tidak mencegah kematian Lazarus?" Sesampainya di makam Lazarus, "Singkirkan batu itu." "Tapi Tuhan, sekarang ia pasti sudah berbau busuk karena sudah meninggal selama 4 hari. Jika kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah." "Ya Bapa, aku melakukan ini supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutusku." "Lazarus, keluarlah." Maka, lepaskanlah kain-kain itu darinya. "Lazarus, saudaraku!" Kabar tentang mukjizat itu pun sampai ke telinga para imam di Yerusalem dan membuat mereka khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Semakin banyak yang percaya kepada orang itu. Jika kita membiarkannya, pemerintah Roma pasti mengira bahwa kita akan memberontak. Ya, mereka pasti akan menjarah bait suci ini dan menghabisi bangsa kita. Pertimbangkan situasi ini baik-baik. Bukankah lebih baik 1 orang mati daripada seluruh bangsa binasa? Karena itu, Yesus harus mati. Karena kewenangan untuk menjatuhi hukuman mati adalah milik pemerintah Roma, para pemimpin agama Yahudi berusaha mencari cara untuk menangkap Yesus dan menyerahkannya kepada mereka. Enam hari sebelum Paskah, Yesus pergi ke Betania. Di sana ia menghadiri sebuah makan malam yang disiapkan untuknya. Di tengah-tengah makan malam itu, Maria, "Minyak narwastu? Guru, perempuan ini membuang minyak yang sangat mahal. Minyak itu seharusnya dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin." "Biarkanlah dia, Yudas.
Ia melakukannya sebagai persiapan penguburanku. Menjelang Hari Raya Paskah, banyak orang Israel dari berbagai tempat datang ke Yerusalem. Yesus dan murid-muridnya juga datang ke Yerusalem, meskipun dia tahu bahwa dia akan ditangkap di sana. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, orang banyak menyambutnya. Hosana! Hidup Raja Israel! Hosana bagi anak Daud! Yerusalem, Yerusalem! Seandainya hari ini kamu tahu apa yang mendatangkan damai sejahtera atasmu, akan tetapi hal itu sekarang tersembunyi dari matamu. Sebab akan datang waktunya, musuh-musuhmu akan mengepungmu dari semua arah, dan tidak akan menyisakan satu batu pun tersusun di atas batu yang lain. Sebab kamu tidak mengenali waktu Allah melawatmu. Lihatlah, seluruh dunia mengikutinya. Guru, tegurlah murid-muridmu. Bait Allah di tengah kota Yerusalem adalah pusat dari seluruh kegiatan ibadah orang Yahudi. Pada masa Raya Paskah, orang Yahudi menyembelih anak domba yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai kurban penghapus dosa. Namun darah anak domba manakah yang benar-benar sanggup menghapus dosa manusia? Pelataran bait Allah yang seharusnya menjadi tempat kudus, kini menjadi pasar, tempat orang menjual hewan kurban dan menukar uang. Yesus sampai di sana dan melihat semuanya. Cintaku terhadap rumahmu menghanguskanku. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi semua bangsa? Tetapi kamu telah menjadikannya sarang perampok. Kita harus menyingkirkan orang ini. Mereka akan segera menemukan caranya melalui salah seorang murid Yesus sendiri. Imam besar, orang itu harus segera kita lenyapkan. Aku tahu, tapi jangan selama perayaan Paskah supaya jangan ada kerusuhan di antara bangsa kita. Tiba-tiba, hamba dapat melakukannya yang mulia. Hei, siapa kamu? Hamba Yudas Iskariot, murid Yesus. Apa yang akan tuanku berikan jika hamba menyerahkan Yesus kepada tuanku? Ini 30 keping perak untukmu. Sekarang pergilah, carilah cara untuk menyerahkannya kepada kami. Sejak saat itu, Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Yesus mengajar orang banyak di bait Allah selama masa Raya Paskah. Akan tetapi, tidak seorang pun dari para imam yang berani menangkapnya karena takut kepada orang banyak. Pada hari Raya Roti Tidak Beragi, Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan makanan Paskah. Mereka berdua pun pergi dan melakukan seperti yang diperintahkannya. Yesus juga telah mengatakan bahwa ada tempat yang sudah disiapkan bagi mereka untuk merayakan Paskah. Malam itu, mereka semua pergi ke sana, termasuk Yudas Iskariot. Ketika mereka semua sedang makan, raja bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan memerintah rakyatnya dan disebut pemimpin rakyat. Namun kamu janganlah seperti itu.
Yang terbesar di antara kamu harus bertindak seperti yang paling muda, dan pemimpin harus menjadi seperti pelayan. Sekarang aku ada di tengah-tengahmu sebagai orang yang melayani. Tuhan, Engkau mau mencuci kakiku? Simon, jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak akan mendapat bagian di dalamku. Kalau begitu, jangan hanya kakiku, tangan dan kepalaku juga. Orang yang sudah mandi hanya perlu mencuci kakinya karena ia sudah bersih. Kalian menyebut aku guru dan Tuhan, karena aku telah membasuh kakimu, kamu pun harus saling membasuh kakimu. Namun tidak semua dari kalian bersih. Sesungguhnya orang itu akan mengkhianati aku. Siapakah orang itu, Tuhan? Yudas, apa yang akan kau perbuat, lakukanlah segera. Murid-murid yang lain menyangka bahwa Yesus menyuruh Yudas untuk membeli kebutuhan Paskah dan bersedekah. Namun sebenarnya, setan telah membujuk Yudas untuk menyerahkan Yesus kepada para imam kepala. Setelah Yudas pergi, Yesus mengambil roti dan secawan anggur. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kemudian dia memecahkan roti itu. Ambillah dan makanlah. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Minumlah. Lalu ia memberikan anggur itu kepada para muridnya. Anak-anakku, hanya tinggal sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak dapat datang ke tempat aku pergi. Aku memberimu perintah yang baru. Kasihilah satu sama lain, seperti aku telah mengasihi kalian. Dengan begitu, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Tuhan, mengapa aku tidak dapat pergi ke tempat Engkau pergi? Aku rela menyerahkan nyawaku demi Engkau. Simon, sebelum ayam berkokok pagi ini, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Kemudian, Yesus mengajak murid-muridnya pergi keluar kota Yerusalem. Janganlah hatimu gelisah, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawamu, supaya di tempat aku berada, kamu pun akan bersama-sama denganku. Dan selama aku pergi, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberimu penolong yang lain. Ia akan mengajarimu segala sesuatu, dan akan mengingatkan semua yang sudah kuajarkan kepadamu. Maka sampailah mereka ke sebuah taman yang bernama Getsemani. Yesus menyuruh para muridnya duduk di suatu tempat. Namun dia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk masuk lebih dalam. Hatiku sangat berduka, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga bersamaku. Lalu Yesus menjauh sedikit dari mereka dan berdoa, "Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dariku. Namun janganlah keinginanku yang terjadi, melainkan keinginanmu." Setelah berdoa, Yesus kembali kepada para muridnya, tetapi mereka sedang tidur. "Mengapa kamu tidur? Lihatlah, orang yang menyerahkan aku sudah dekat." Dari kejauhan, tampaklah Yudas bersama para pengawal bait Allah. "Orang yang kucium nanti, tangkaplah dia." "Salam, Guru." Yudas, dengan ciumankah dirimu menyerahkan anak manusia? Saat Yesus ditangkap, para muridnya melarikan diri, meninggalkan dia sendirian. Orang-orang yang menangkap Yesus membawanya menghadap imam besar dan para pemuka agama Yahudi. Namun, Simon dan Yohanes mengikuti mereka diam-diam. Simon masuk sampai ke halaman rumah imam besar. Dia ingin mengetahui keadaan Yesus. Tiba-tiba, "Bukankah kamu murid Yesus?" "Apa? Aku bahkan tidak mengenal dia." "Pasti kamu salah satu dari mereka, karena logatmu itu logat Galilea." "Apa maksudmu? Sumpah, aku tidak kenal orang itu." Maka teringatlah Petrus pada perkataan Yesus. Sementara itu, "Hai Nabi, bernubuatlah. Siapakah yang memukulmu? Hei, ayo katakan pada kami." Pagi-pagi sekali, Yesus dibawa ke hadapan para pemuka agama Yahudi. Dia ditanyai, dihadapkan pada saksi-saksi palsu, sampai akhirnya, "Katakan kepada kami, apakah kamu ini anak Allah?" "Kamu sendiri yang mengatakannya." "Kalian dengar itu? Penghujat ini pantas dihukum mati. Serahkan dia kepada orang Roma untuk dihukum." Kemudian para pemuka Yahudi itu membawa Yesus kepada Pontius Pilatus.
gubernur kekaisaran Romawi yang ditempatkan di Yerusalem. Mereka juga meneriakkan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Yesus. Pilatus mendengar semua tuduhan yang ditujukan kepada Yesus, tapi ada satu hal yang membuatnya heran. Mengapa kamu tidak menjawab? Tidakkah kamu dengar betapa banyaknya tuduhan yang ditujukan kepadamu? Katakan kepadaku, apa kau ini raja orang Yahudi? Apa yang telah kau lakukan? Aku lahir dan datang ke dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Apakah kebenaran itu? Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Namun karena ini adalah hari raya Paskah, pilihlah tahanan yang harus kubebaskan pada hari ini. Kami memilih Barabas. Bebaskanlah Barabas bagi kami. Lalu harus kuapakan Yesus yang disebut Mesias ini? Salibkan dia! Salibkan dia! Maka Pilatus membebaskan Barabas, si pembunuh itu. Namun Yesus diserahkan kepada para prajurit untuk dicambuk. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Maka mulailah para prajurit Romawi mengolok-olok Yesus. Mereka menampar, memukul, dan meludahinya. Mereka juga memakaikan mahkota duri dan jubah ungu untuk menghinanya. Salam ya Raja orang Yahudi. Lihatlah orang ini. Belum puaskah kamu? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Setelah didesak orang banyak, Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Para prajurit memaksa Yesus berjalan sambil memikul salibnya sendiri. Yesus dipaksa memikul salib itu keluar kota, ke sebuah bukit bernama Golgota, artinya tengkorak. Di sanalah mereka menyalibkan Yesus. Sementara itu, di bait Allah. Ini, ambil kembali uangmu. Aku telah berdosa karena menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Apa urusannya dengan kami? Itu urusanmu sendiri. Maka Yudas melemparkan uang itu ke dalam bait Allah dan pergi dengan hati menyesal. Di Golgota, Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di atas kepala Yesus, Pilatus menyuruh prajuritnya memasang tulisan yang dituliskan dalam 3 bahasa. Yesus, Raja orang Yahudi. Untuk meringankan penderitaan, prajurit biasa mengunjukkan anggur bercampur empedu kepada orang yang disalib. Tetapi Yesus tidak mau meminumnya. Di bawah salib Yesus, beberapa prajurit melempar undi untuk memperebutkan jubahnya. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Ya, turunlah, maka kami akan percaya kepadamu. Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Bukankah engkau ini Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Teman, apa kamu tidak takut kepada Allah? Kita ini pantas dihukum, tapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Ya Yesus, ingatlah aku ketika engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Sesungguhnya, hari ini juga, kamu akan bersamaku di dalam Firdaus. Kira-kira pukul 12 siang, kegelapan meliputi tempat itu. Saat itu, Yesus mengatakan sesuatu kepada ibunya dan Yohanes yang berdiri di dekat salibnya. Ibu, sekarang Yohanes adalah anakmu, dan Yohanes, sekarang Maria adalah ibumu. Kemudian Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku haus. Ya Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Sesudah itu, Yesus mengembuskan napasnya yang terakhir dan mati. Yesus mati pada pukul 3 siang. Untuk memastikannya, seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak. Maka mengucurlah darah dan air dari lukanya itu.
Di kitab suci ada tertulis, "Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita." Kamu benar, Nikodemus. Hukuman yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan ke atasnya. Ayo kita tanya, apakah kita boleh menguburkannya? Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea segera menurunkan mayat Yesus. Mereka mengafani mayatnya dengan kain linen, lalu membaringkannya di sebuah kubur batu yang belum pernah dipakai. Tiga hari setelah kematian Yesus, beberapa perempuan pergi ke makamnya. Namun sesampainya di sana, pintunya sudah terguling. Siapa yang telah membukanya? Mengapa kalian mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Pulanglah, beritahukanlah kepada para murid-Nya bahwa Dia telah bangkit. Setelah mendengar kabar itu, Simon dan Yohanes segera berlari ke kubur Yesus. "Yohanes, tunggu aku!" "Simon, lihatlah ke dalam." Ini kain kafannya, tetapi Tuhan tidak ada di sini." Setelah Simon dan Yohanes pulang, Maria Magdalena datang ke kuburan Yesus. Karena tidak menemukan mayatnya, dia sangat sedih dan menangis di situ. Tiba-tiba, "Mengapa kamu menangis? Siapakah yang kamu cari?" Maria tidak mengenali Yesus. "Tuan, jika Tuan memindahkannya, beritahukanlah kepadaku supaya aku dapat mengambilnya." "Maria." "Guru!" "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Katakanlah kepada saudara-saudaraku, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Pada hari itu, 2 orang murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus. Mereka sedih karena kematian Yesus dan meragukan kebangkitannya. Di tengah perjalanan, seseorang bergabung dengan mereka dan ikut membicarakan peristiwa penyaliban Yesus. "Dulu kami berharap bahwa Yesus akan membebaskan bangsa Israel. Namun, sekarang sudah 3 hari sejak kematiannya. Mengapa kamu tidak percaya pada segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi? Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Orang itu pun menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Yesus dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sesampainya di Emmaus, ketika akan makan bersama, orang itu tiba-tiba menghilang dari hadapan mereka. Itu Tuhan!" Maka segeralah mereka kembali kepada murid-murid Yesus yang lain. "Teman-teman, kami telah bertemu Tuhan. Simon dan Maria juga." Tiba-tiba, damai sejahtera bagi kamu. "Kenapa kamu takut dan ragu-ragu, Thomas? Lihatlah tangan dan kakiku. Ini benar-benar aku. Ya Tuhanku dan Allahku!" Selama 40 hari berikutnya, Yesus menampakkan diri kepada para pengikutnya. Ia bahkan menampakkan diri kepada 500 orang dari para pengikutnya. Pada suatu hari, para muridnya pergi ke Danau Galilea dan menjala ikan. "Anak-anak, apakah kalian punya ikan?" "Tidak, kami belum mendapat apapun." "Tebarkanlah jalamu ke kanan, kamu akan mendapat ikan di sana." Maka, luar biasa, ikan ini banyak sekali. "Simon, itu Tuhan." "Guru, bawalah beberapa ekor hasil tangkapanmu untuk kita makan bersama." Ketika mereka sedang makan, "Simon, apakah kamu mengasihiku?" Setelah Yesus bertanya untuk yang ketiga kalinya, "Tuhan,
Engkau tahu aku mengasihimu. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku, dan ikutlah aku. Segala kuasa di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, dan muridkanlah semua bangsa. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka untuk menaati semua yang aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan selalu bersamamu, bahkan sampai kepada akhir zaman. Setelah memberkati mereka, Yesus terangkat ke surga. Murid-murid Yesus menyembah Dia dan kembali ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Tapi, Ia mengatakan bahwa Ia akan kembali. Di Yerusalem, para murid Yesus berkumpul dan berdoa. Mereka menantikan janji Allah yang telah dikatakan oleh Yesus, yaitu seorang penolong yang lain yang akan mengajar mereka dan mengingatkan mereka tentang segala sesuatu yang sudah diajarkan Yesus. Penolong itu adalah Roh Kudus. Dalam kuasa Roh Kudus, para murid bersaksi kepada setiap orang bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan penebus dosa manusia. Saudara-saudara, dengarlah perkataanku ini. Yesus yang telah kamu salibkan itu telah dibangkitkan oleh Allah. Maut tidak berkuasa atasnya, dan Allah telah menjadikannya Tuhan dan Mesias. Kami semua adalah saksi dari hal itu. Meski banyak yang menentang, kabar tentang Yesus tidak hanya disebarkan oleh para murid di Yerusalem, tetapi juga di Yudea, Samaria, bahkan kepada bangsa-bangsa lain di luar Israel. Yesus adalah Anak Allah. Kabar tentang Yesus juga disampaikan lewat surat-surat. Yesus telah memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup untuk kebenaran. Melalui pemberitaan para murid Yesus, banyak orang yang menjadi percaya. Mereka ini tersebar di seluruh penjuru dunia, tetapi melakukan hal yang sama. Menaati perintah Yesus untuk saling mengasihi, mengingat pengorbanannya, dan terus memberitakan tentang Yesus Sang Mesias kepada semua orang, supaya semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Ingatlah bahwa Yesus Sang Mesias itu telah menyerahkan tubuhnya demi menebus dosa dunia, supaya setiap orang yang percaya mendapat pengampunan dosa. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kisah Yesus Sang Mesias tidak berhenti sampai di sini. Kisahnya berlanjut dalam kehidupan jutaan orang. Dia masuk ke dalam kehidupan orang-orang sebagai seorang teman yang kekasih. Anda juga bisa menerima hidup yang Allah ingin berikan kepada Anda. Bagaimana caranya? Anda bisa menerima kasih karunia Allah dengan mengucap syukur kepada Yesus atas semua yang telah Ia lakukan untuk Anda. Ia telah mengampuni dosa Anda. Ia menanggapi pilihan Anda dengan tinggal di dalam Anda bersama Roh-Nya. Kehadiran Yesus mengubahkan Anda dari dalam karena Allah memberi Anda hati yang benar-benar baru, yang penuh dengan damai sejahtera-Nya. Yang tadinya gelap, berubah menjadi terang. Dalam Yesus tidak ada penghukuman. Kasih karunia-Nya memenuhi Anda dengan kasih terhadap diri Anda sendiri dan orang lain. Anda bisa membaca sendiri Alkitab dan mencari tahu tentang Yesus. Yesus adalah Anak Allah, pribadi yang mengubah dunia.